Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5. Jadi di video kali ini kami akan menjelaskan laporan praktikum farmasi fisik pengamatan mutu sifat bahan cair. Jadi sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya sendiri Nurvita Aini, NIM 19330090. Lalu ada teman-teman saya Ridwan Kristiadi, NIM 19330087. Lalu ada Hilda Ainesifa, NIM 19330088. Ada Maira Nadia Ayu Lestari, NIM 19330089. Lalu ada Maulidia Ananda Pratama, NIM 19330091. Jadi langsung saja, yang pertama akan dijelaskan langsung oleh Maira Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maira Nadia Ayu Lestari, NIM 19330089. Sebelumnya saya akan menyampaikan materi pendahuluan tentang pengamatan mutu sifat bahan cair. Setiap zat cair mempunyai karakteristik yang khas, berbeda dari antara zat cair yang satu dengan zat cair yang lainnya. Zat cair maupun gas memiliki viskositas, hanya saja pada zat cair ini lebih kental daripada zat gas. Viskositas inilah yang menentukan kemudahan suatu molekul bergerak karena adanya gesekan antara lapisan dan material. Besarnya suatu viskositas dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ada temperatur, tekanan, ukuran serta berat molekul, dan gaya kohesi. Pada zat cair ini, viskositas dipengaruhi oleh adanya gaya kohesi, yaitu gaya tarik-menarik antara molekul sejenis. Alat yang digunakan untuk mengukur viskositas disebut dengan viskometer, di mana viskometer ini dibagi menjadi beberapa macam, yaitu ada viskometer Oswald, viskometer Goupil, viskometer Cup and Bob, viskometer Cone and Flat. Kemudian pada viskositas ini dibagi menjadi dua aliran cairan, ada Newton dan non-Newton. Apa yang dimaksud dengan aliran Newton? Yaitu cairan yang viskositasnya tidak berubah dengan berubahnya gaya irisan, atau disebut dengan aliran kental. Contohnya seperti air, minyak, sirup, gelatin. Kemudian apa yang dimaksud dengan aliran non-Newtonian? Yaitu kebalikan dari aliran Newton, yaitu cairan yang viskositasnya dapat berubah dan mempunyai BM yang tinggi. Contohnya yaitu suspensi dan emulsi. Kemudian pada praktikum kali ini kelompok kami akan membahas tentang pengamatan aliran Newton dari parafin cair, yang mana pada pengamatan ini digunakan juga alat viskositas, yaitu viskometer Goupil. Untuk mengenal alat lebih lanjut akan disampaikan oleh rekan saya bernama Hilda Ainesifa Ardesta. Terima kasih. Saya Hilda Ainesifa Ardesta, NIM 19330088. Piknometer ini berfungsi untuk mengukur nilai suatu massa jenis atau densitas dari fluida. Gelas beker ini berguna untuk melarutkan zat dengan pengaduk, mencampur atau mereaksikan zat cair dengan pengadukan. Alat ini bernama pipet tetes untuk mengambil, memindahkan, atau memipet sejumlah volume secara tidak teliti. Nah, alat yang satu ini sebagai alat mengukur suhu pada penelitian atau percobaan pada pengukuran ilmiah lainnya. Kalau yang ini pasti kalian juga tahu kan namanya apa, dan berfungsi untuk menyaring zat cair atau sampel padat. Gelas ukur ini untuk mengukur volume cairan tidak memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi dalam jumlah tertentu. Batang pengaduk untuk mengocok atau mengaduk suatu larutan baik yang akan direaksikan maupun ketika reaksi. Stopwatch ini berguna untuk mengukur lamanya waktu yang dibutuhkan oleh suatu larutan agar dapat mengalami perubahan. Nah, kalau yang ini berfungsi untuk menangkap run-off
dan menahan air ketika sesuatu mengendap di dalam air menjadi sedimen. Nah, ini berfungsi untuk mereaksikan zat dalam suhu tinggi, mengabukan kertas saring, menguraikan endapan dalam gravimetrik sehingga menjadi bentuk stabil. Neraca analitik ini untuk menimbang massa suatu zat. Tingkat ketelitiannya lebih tinggi neraca atau timbangan. Viskometer Oswald sebagai alat untuk menghitung viskositas larutan atau fluida yang digunakan dalam penelitian. Tumpang alu ini untuk menggerus atau menghaluskan bahan kimia, biasanya bahan padat atau tablet. Biasanya botol ini untuk menampung suatu larutan yang sudah diracik. Nah, alat yang satu ini bernama blender obat untuk menghancur obat dengan halus dan melakukan pengemasan. Alat ini bernama homogenizer untuk membuat larutan jenuh secara cepat. Alat yang terakhir ini bernama colloid mill untuk mengecilkan ukuran partikel dalam obat, digunakan membuat larutan koloid dari bahan obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Kristiadi, NIM 193300087. Saya akan menjelaskan tentang SOP sifat aliran cairan Newton. Yang pertama, timbang parafin cair lalu larutkan dengan air panas sampai larut. Pindahkan parafin cair yang telah larut tersebut ke dalam gelas ukur S 100 ml. Masukkan sorbital ke dalam gelas ukur S 100 ml. Masukkan gliserin ke dalam gelas ukur S 100 ml. Setelah larutkan satu persatu, masukkan ke dalam gelas ukur. Lalu sampel tersebut satu persatu dengan piksometer dan dengan kecepatan 30 dan 60 ukuran piksometernya. Saya Maulidia Ananda Pratama, NPM 19330091. Saya akan menjelaskan monografi dari parafin liquid atau cair. Parafin liquid merupakan cairan kental, transparan, tidak berwarna, hampir tidak berbau, hampir tidak mempunyai rasa. Praktis tidak larut dalam air dan dalam etanol 95%, larut dalam kloroform dan dalam eter. Keasaman kebasaan memenuhi syarat yang tertera pada parafinum solidum. Kekentalannya yaitu pada suhu 37,8 derajat, tidak kurang dari 55 cp. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik, terlindung dari cahaya. Berkhasiat sebagai... Baiklah, saya Nurvita Aini, NIM 193300090. Jadi di sini saya akan menjelaskan perhitungan pengamatan sifat aliran cairan Newton. Rumus perhitungan sifat aliran Newton. Kita akan menghitung viskositas dan gaya. Viskositas sama dengan faktor dikali skala terbaca pada viskometer Blockfield. Rumus gaya sama dengan viskositas dikali faktor viskometer. Di sini telah diketahui faktor viskometer 1,2 dan RPM, lalu ada faktor dan skala. Di sini saya telah menghitung viskositas yang pertama dan gayanya. Lanjut, kita akan menghitung viskositas baris kedua. Di sini faktornya yaitu 50 dikali skalanya 4,7 sama dengan 235. Jadi viskositasnya adalah 235. Lanjut ke menghitung gaya. Viskositasnya tadi adalah 235 dikali faktor viskometer 1,2. Hasilnya 282. Jadi gayanya adalah 282. Nah, setelah semuanya dijumlahkan, selanjutnya kita akan membuat grafik alirannya. Nah, ini adalah grafik sifat aliran Newton. Jadi, grafik ini sesuai dengan gaya yang telah dihitung. Grafik ini dibuat di atas kertas milimeter blok. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil
dapat diukur dengan alat ukur viskometer Broofield. Besarnya viskositas dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti temperatur, tekanan, ukuran dan berat molekul, dan adanya gaya kohesi. Kemudian, pada aliran Newton ini, nilai kekentalannya tidak dipengaruhi oleh besarnya gaya hubungan antara shearing stress dengan shearing rate, yang merupakan hubungan linear dan memiliki nilai viskositas yang konstan. Kemudian, pada tabel didapatkan hasil perhitungan dari hasil viskositas dan gaya, yang mana dari data RPM dan data gaya tersebut akan kita buat grafik. Dapat disimpulkan dari grafik aliran Newton dari parafin cair ini bahwasanya mengalami penurunan sebanyak 3 kali dan kenaikan sebanyak 2 kali. Yang dimana penurunan pertama terjadi pada RPM 1 sampai RPM 2,5. Kemudian penurunan yang kedua terjadi pada RPM 4 sampai RPM 4 lagi. Kemudian yang terakhir penurunan terjadi pada RPM 2,5 sampai RPM 1. Kemudian penaikan terjadi pada RPM 2,5 sampai RPM 4. Kemudian penaikan kedua terjadi pada RPM 4 sampai RPM 2,5. Apabila dari RPM 5 diulang lagi ke RPM 1, maka siklusnya juga akan sama seperti siklus yang awal, di mana terjadi kenaikan dan penurunan. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.